Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jumpa lagi dalam renungan malam, yang mana renungan malam ini disiarkan langsung dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Dan hari ini Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selalu mengasihi kami. Kami bersyukur karena betapa berharganya kami di mata Tuhan. Dan karena itu Engkau menjaga kami dengan baik. Kami bersyukur malam ini ada kesempatan bagi kami untuk memuliakan Engkau. Bahkan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami disegarkan oleh firman-Mu. Dan kami jadikan firman-Mu ini sebagai suluh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, Yesaya 45 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Yesaya 45 ayat 20. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian, yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang menggambarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan ini. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema firman Tuhan sangat berkuasa. Saudaraku yang kekasih, ayat yang saya pilih itu ayat yang ke-23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ya, tentu kita yang menyaksikan renungan malam ini, tentu kita semua memiliki Alkitab. Baik buku Alkitab ataupun juga mungkin Alkitab elektronik yang kita miliki di rumah masing-masing, dalam kehidupan pribadi masing-masing. Saudara-saudara, Alkitab ini apakah kita rajin membacanya atau rajin merenungkannya? Tentu masing-masing akan menjawabnya ya. Tapi kalau kita melihat, saudara-saudara, kebanyakan anak-anak Tuhan belum selesai membaca seluruh bagian dari firman Tuhan. Atau kadangkala ada yang sama sekali tidak membacanya. Alkitab, saudara-saudara, bukanlah buku biasa. Jangan samakan Alkitab ini dengan buku-buku ilmu pengetahuan karya dari ahli-ahli ternama di muka bumi ini.
Atau bukan sekedar bacaan rohani biasa yang sewaktu-waktu bisa menjadi hiburan bagi kita. Bukan. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Dan ingat, firman Tuhan ini Tuhan sendiri yang menyampaikannya pada manusia. Ya, dan ini luar biasa sekali. Kalau kita membacanya, itu diceritakan bagaimana mulanya terjadi dunia ini, alam semesta dan seterusnya sampai dengan kehidupan manusia, semuanya tergambar dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini saudara-saudara sangatlah berkuasa. Dan firman Tuhan ini sangatlah hebat. Bagian firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Nabi Yesaya memperlihatkan bagaimana manusia yang mengeluk-eluk kayu dan menjadikannya sebagai dewa. Karena itu Yesaya mengajak supaya umat mesti berbalik. Kita memiliki Tuhan yang tidak menginginkan kita mengeluk-elukkan Dia. Tuhan tidak ingin diangkat-angkat. Tapi Dia ingin supaya kita ini hidup di dalam Dia. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang menyamai dewa yang disembah oleh bangsa Israel. Kita memiliki Tuhan yang mengenal hidup kita, yang memahami kita, yang masuk ke dalam seluruh relung-relung kehidupan kita. Dan Tuhan itu sangat berkuasa, saudara-saudara. Apa yang dikatakan dalam Yesaya 45, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Tuhan menyampaikan firman, Tuhan mengungkapkan firman. Dan apa yang dikatakan Tuhan adalah sebuah kebenaran yang tidak akan pernah ditarik kembali. Atau tidak akan pernah terwujud, semua terwujud. Di dalam perjanjian lama semuanya dinubuatkan dan diwujudkan oleh Kristus dalam perjanjian baru dengan kehadirannya ke dalam dunia. Semua yang terjadi itu semua dicatat dengan baik dalam perjanjian lama dan diwujudkan dalam kehadiran Kristus. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca Alkitab, artinya kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan perkataan-perkataan Tuhan itu punya kuasa yang bisa melepaskan kita, kuasa yang bisa menyembuhkan kita, kuasa yang bisa menghiburkan kita, kuasa yang bisa menyelamatkan kita. Itulah kuasa firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menyampaikan semuanya itu kepada umatnya. Kalau dalam Yohanes, pada mulanya adalah firman. Jauh sebelumnya dia sudah ada memang. Dia sudah hadir dan menyampaikan firman dan dia mewujudkan diri. Jadi saudara-saudara, semakin kita membaca firman, maka kehidupan kita yang jauh dari Tuhan itu akan dihancurkan. Semakin kita membaca firman, semakin kita mengenal kebenaran Tuhan. Semakin kita membaca firman, semakin kita mengenal pikiran-pikiran Allah, kehendak-kehendak Allah yang Ia inginkan kita wujudkan dalam diri kita. Semakin kita membaca firman, kuasanya itu saudara-saudara akan terus bekerja dalam hidup kita, membuka hidup kita, mengajar kita untuk memahaminya. Dan kita semakin diperhadapkan dengan kondisi kehidupan yang mana kita dapat melewatinya dengan kuasa firman. Memang ada banyak tantangan, masalah, kesulitan yang kita hadapi. Ada banyak orang yang mengatakan, capek membaca Alkitab. Memang itu godaan iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ada banyak orang juga yang mengatakan terlalu rumit untuk dipahami. Itu juga cara iblis. Tetapi saudara-saudara, bagi kita yang tekun menjadikan firman sebagai kekuatan dalam hidup kita, maka kita akan merasakan otoritas yang kuat dari kebenaran firman Tuhan ini. Dia berkuasa menguasai hidupmu, hidupku, hidup kita semua. Firman ini akan mengantar kita untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita hidup dalam firman, kita akan selalu disegarkan, dikuatkan. Kita akan semakin mampu menghadapi kenyataan hidup ini. Karena itu firman Tuhan sangat berkuasa. Jangan abaikan firman Tuhan, tetapi pegang teguhlah, wujudkanlah, berlakukanlah itu dengan baik. Maka engkau akan menyaksikan hikmat dan kuasa firman di dalam kehidupanmu. Amin. Kita angkat pujian bersama, aku datang dan ku bersujud.
sujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman Tuhan berkuasa mengubah hati kita, dan firman Tuhan berkuasa untuk mengangkat kita yang jatuh. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk menjalani dan menghadapi kehidupan ini dengan firman Tuhan yang indah. Biarlah Tuhan kami senantiasa berserah diri padamu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh dikuasai oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus, sehingga kami kuat dalam menghadapi hidup ini. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Jemaat Satria Kasih. Engkau melindungi kami sekalian. Engkau memberkati pekerjaan dan usaha sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Engkau memberkati yang berjuang Tuhan untuk melewati masa-masa sakitnya dan juga pergumulan-pergumulan yang ada. Biarlah mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, dalam perjuangan untuk sembuh, dalam perjuangan untuk menghadapi kondisi ekonomi dan pergumulan lain akan dapat melewati dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Kami tak henti-hentinya mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, agar pemerintah kami dapat memampukan rakyat untuk hidup dengan damai, dengan tentram. Juga kami tak henti-hentinya mendoakan bagi kehidupan kami, di mana kami tahu bahwa penyebaran COVID-19 ada banyak di dunia ini, di negara kami, di kota kami Makassar ini. Engkau kiranya memampukan kami untuk melewatinya dengan mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Bapa di sorga, Engkau menjaga kami dengan baik malam ini. Semoga kami melewati malam ini dalam damai dan sukacita dari Tuhan. Dengarkan doa kami, semua kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam yang disiarkan secara langsung dari Jemaat Satria Kasih. Tuhan memberkati, salam sehat. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana